Salam otomotif, brother-brother semua. Di sini kita kembali akan berbagi ilmu atau bertutorial ya. Nah, ini kebetulan ada tipenya karburator PE 24, 26 atau 28 sama saja. Kita akan coba setel atau setting atur di bagian bensin ini boros atau irit ya. Jadi untuk judulnya kita akan buatkan tentang bagaimana cara mengatur atau setting di bagian karburator PE 24, 26 atau 28 sehingga di bagian BBM-nya itu bisa irit atau bisa boros ya, seperti itu. Oke, sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber, semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah di bagian setelan baut anginnya. Nah, untuk bagian setelan baut angin itu berada posisi di sini nih, ya. Nah, ini setelan baut anginnya. Untuk baut langsam atau baut RPM-nya, nah ini di bagian samping sebelah atas di tengah-tengah ini. Nah, untuk cara setel atau setting di bagian baut angin ini agar irit atau tidak boros di bagian bensin atau BBM-nya, standarnya yang sering kita gunakan ini kita coba putar ke bagian dalam ya bosku ya. Nah, ini kita putar semuanya ke bagian dalam sampai mentok. Nah, kita gunakan obeng min sebentar. Nah, ini posisi mentok. Biasanya di bagian BBM atau bensin itu akan irit ketika putaran ini kita putar di 2,5 atau 3,5 putaran keluar setelah mentok. Jadi diusahakan brother-brother semua di bagian yang ini nih baut anginnya kita putar sampai benar-benar mentok ke arah kanan. Kemudian kita putar kembali ke bagian arah sebelah kiri ya. Nah, seperti ini diusahakan di 2,5 atau 3,5 putaran. Oke, ini posisi sudah mentok, tadi sudah kita putar. Nah, sekarang kita akan coba putar ke luar ya. Nah, kita hitung. Nah, ini posisi setengah ya, setengah. Oke. Silakan bosku semua di zoom aja ya. Satu, nah ini satu. 1,5 ya. 2, nah 2,5. Nah ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan di kisaran 2,5 putaran keluar, nah ini saya yakinkan untuk BBM atau bensin ini bisa boros ya. Nah, ini kebetulan yang lagi kita garap ini adalah PE-nya yang 26 ya. Nah, jadi posisinya bosku ini motornya motor cross ya, seperti itu bisa dilihat. Jadi kita akan coba buatkan aja tutorialnya. Kemarin di kolom komentar ada yang bertanya seperti itu. Nah, ini keunggulan dan kelebihannya ketika kita setel di bagian baut angin ini terlalu irit ya. Kalau untuk keunggulannya ya mungkin bosku-bosku semua ketika ada motornya yang standaran mau pakai yang ini ya, pakai karbu PE, nah itu akan agak melayang ya, posisinya agak melayang gitu kalau misalkan di atasan. Jadi seperti itu untuk kelemahannya. Jadi kurang enak juga ya kalau terlalu irit. Tapi kalau misalkan motor yang buat ya standaran aja biar buat kerja ya, buat perjalanan jauh ya, kita sarankan pakai yang setelan irit saja ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk kelebihannya ya tentunya di bagian BBM irit, kemudian yang namanya apa itu busi ya, itu agak cepat awet juga ya, posisinya akan awet itu ya. Jadi posisi busi itu agak sedikit awet ya dibandingkan dengan setelan baut angin yang terlalu ke dalam. Nah, untuk RPM-nya atau setelan baut langsamnya, nah ini kita sesuaikan ketika di bagian mesinnya saat dihidupkan ya. Jadi posisi mesin ini ketika dihidupkan, nah baru kita setel di bagian baut langsam ini. Nah, untuk cara mengatur atau setting di bagian baut langsam ini kita sesuaikan dengan RPM mesin ketika dihidupkan. Jadi disesuaikan. Semakin ini ke dalam, maka di bagian RPM-nya itu akan semakin tinggi atau langsamnya.
Jadi kebalikannya, semakin ini keluar di bagian yang namanya setelan langsam atau RPM-nya ini akan semakin tinggi. Jadi kebalikannya seperti ini. Intinya semakin ke dalam baut angin ini akan semakin boros, semakin keluar ini akan semakin irit. Untuk baut langsam semakin ke dalam ini semakin tinggi di bagian RPM-nya, semakin rendah di bagian RPM-nya, semakin keluar ini semakin tinggi di bagian RPM-nya. Jadi bosku semua, silakan aja setel dulu di bagian yang namanya baut angin. Oke, itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mau memboroskan di bagian BBM atau bensinnya. Nah, ini brother-brother semua ketika kurang paham silakan aja tulis di kolom komentar ya. Jadi sekali lagi silakan tulis aja di kolom komentar. Nah, ini untuk ketika kita mau misalkan memboroskan di bagian BBM atau bensinnya. Nah, langkah yang harus kita lakukan, ini silakan saja putar lagi kembali sama seperti tadi. Kita kasih mentok aja ya bos. Nah, ini kita kasih mentok. Nah, ini posisi setelah mentok. Kemudian kita boleh putar di setengah putaran saja keluar setelah mentok. Nah, ini posisi mentok ya. Kita putar setengah aja. Oke, sebentar nih, keras nih. Nah, seperti ini ya. Itu sudah menandakan di bagian BBM atau yang namanya bensin itu sudah berebet ya, seperti itu. Atau boros lah. Nah, biasanya kendalanya ketika awalan hidup itu di bagian mesin agak berebet ya. Kemudian di area sini nih, keluarannya di bagian bensin itu untuk CO2 atau udaranya itu benar-benar kelihatan sekali bahwa ini benar-benar bensin atau BBM yang berebet atau BBM yang banyak keluar ya, seperti itu. Jadi bosku semua bisa dengan dua cara di 0,5 putaran ya, atau di 1,5 putaran keluar setelah mentok. Nah, ini kan misalkan tadi setengah ya. Nah, kalau misalkan kita mau coba ditambahkan kembali ya, ini posisi mentok nih. Oke, kita coba keluar nih setengah, 1 ya, 1,5. Nah, posisi di 1,5 keluaran di bagian baut angin ini sudah menandakan di bagian setelan bensinnya itu benar-benar boros. Nah, kemudian untuk setelan di bagian yang langsamnya ini sama ya, ketika kita setel baut angin yang irit dan baut angin yang boros. Nah, ini menyesuaikan dengan RPM mesinnya ketika dihidupkan. Jadi ketika mesinnya dihidupkan, silakan brother semua setel aja di bagian baut langsam ini. Jadi langkah yang harus pertama kita lakukan adalah setel dulu di bagian baut angin ini. Apakah setelan baut angin ini mau boros BBM atau mau irit BBM? Nah, ketika boros BBM otomatis kita sebut dengan settingan basah ya. Jadi settingannya settingan basah. Nah, ketika kita di bagian karburator ini mau setelannya atau settingannya enteng BBM atau irit BBM, berarti itu disebut dengan settingan kering ya. Jadi settingan yang benar-benar irit BBM. Nah, mau setelan basah atau setelan kering atau juga setelan boros BBM atau irit BBM. Nah, di sini brother semua baut setelan langsamnya itu setelah kita setel di bagian baut angin ini. Oke, saya kira paham ya bosku ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita ketahui ketika brother semua misalkan setel di bagian baut angin ini di 1,5 atau setengah putaran keluar setelah mentok. Nah, itu menandakan setelan karburator yang benar-benar boros bensin atau setelan basah. Nah, brother semua, itu keunggulannya tadi sudah kita jelaskan, salah satunya adalah di RPM bawah meskipun agak sedikit berebet, cuman atasannya itu pasti lebih dapat ya. Jadi posisi motor ini enak sekali ketika atasannya atau gaspolnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang namanya kekurangannya ketika kita coba di bagian setelan basah atau setelan yang boros BBM, nah itu biasanya ke busi akan sedikit cepat hitam ya, itu salah satunya, atau basah. Nah, kemudian keluaran dari yang namanya bukan karburator, knalpot ya. Nah, itu biasanya agak sedikit keluar asap hitam. Oke, saya kira ini udah 2 kali kita jelaskan ya bosku.
Kalau misalkan brother semua misalkan nih mau settingnya ketika motor dihidupkan, oke, nanti kita akan coba ya. Kita akan coba cara membedakan setelan basah dan setelan kering dengan cara mesin ini dihidupkan. Ini tanpa mesin dihidupkan ya bos. Jadi sekali lagi ini tanpa mesin dihidupkan. Oke, sekali lagi jangan lupa ya, ini kalau misalkan ada yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa brother-brother semua bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin benar-benar berkembang dan ilmunya semakin bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke, ini belum tuntas ya. Kita lanjut ke bagian yang namanya piston atau apa itu, mana? Oh ini, nah ini piston. Nah di bagian piston ini, piston apa namanya, karburator ya. Nah ini ada yang namanya jarum. Oke. Jadi di sini ada yang namanya jarum. Kemudian di sini juga ada yang namanya setelan yang ada di bagian atas jarumnya. Nah ini sudah di apa namanya, di amplas ya, dibikin runcing. Nah ini karena motornya ya motor buat cross-crossan ya bosku ya. Jadi ini memerlukan suplaian BBM yang benar-benar banyak juga. Jadi menyesuaikan spek mesin ya. Jadi semakin mesin yang besar kita pakai ya, berarti kita memerlukan suplaian BBM yang benar-benar banyak juga. Oke, seperti itu. Nah ini kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini brother semua, mohon maaf kameranya kita kurang jelas. Nah di sini ada 5 garis. Nah kalau misalkan brother semua mau menentukan atau memposisikan di bagian garisnya itu di paling bawah ya, atau paling atas. Nah ketika garis yang ada di paling bawah ini, karena ini adalah kancingannya, kita pasangkan misalkan di paling bawah. Nah itu BBM atau bensin benar-benar boros ya, seperti itu. Jadi itu settingan basah. Nah kemudian 1, 2 sama juga, ketika di bagian tengah-tengahnya ya kita sesuaikan. Nah kalau dari nomor 1 paling atas klipnya misalkan kita pasang klip kancingannya, atau nomor 2 itu menandakan irit ya. Jadi kita harus menyesuaikan di bagian ini, bebas saja ya. Jadi intinya brother semua, silakan aja yang namanya di bagian setelan ini kita sesuaikan dengan settingan yang bosku akan pilih, mau di paling atas atau di paling bawah saja ya. Nah ini untuk penempatan di bagian yang namanya jarum klip pengunci yang ada di apa ini, di jarum piston karbunya. Oke, saya kira sudah paham dan sudah kita jelaskan semua ya brother semua. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Sekali lagi silahkan tulis ya kalau misalkan kurang paham di kolom komentar. Oke, selamat siang, salam otomotif.